Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Kita berada pada hari kedua dari peristiwa Pentakosta di tahun 2020. Sekalipun Bapak dan Ibu, saudara-saudara telah membacakan bagian pembacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48, tapi saya sekali lagi kembali untuk membacakannya untuk kita semua. Bagian pembacaan ini berjudul Petrus dan Kornelius, dan pada ayat yang ke-44 berkata begini: Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak dan Ibu kekasih Kristus, demikianlah bagian pembacaan Alkitab. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, Shalom, selamat pagi untuk kita, atau selamat malam bagi mereka yang beribadah pada waktu malam, dan selamat subuh pada waktu mereka yang beribadah di waktu subuh. Tema khotbah kita di hari Pentakosta yang kedua ini adalah kehadiran Roh Kudus untuk semua orang. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Kekasih Kristus, di hari ini kita kembali mensyukuri lagi peristiwa Pentakosta yang telah terjadi dalam sejarah kekristenan di dunia ini. Hari Pentakosta merupakan momen penting dalam persekutuan iman orang-orang Kristen. Kita sudah menjalani beberapa peristiwa penting, yaitu 7 minggu kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga. Kemarin pun kita telah melaksanakan ibadah Pentakosta yang pertama, dan pada hari ini kita melaksanakan ibadah Pentakosta di hari yang kedua. Sekalipun kita masih berada dalam situasi penyebaran virus corona, namun saya percaya atas pertolongan Tuhan, saudara-saudara masih tetap sehat dan kuat, terutama iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus masih kuat. Kita bukan saja bersyukur karena kita masih berada di dalam kondisi yang sehat dan kuat. Tetapi lebih dari itu, saudara-saudara, kita harus bersyukur karena iman, pengharapan, dan kasih kita masih tetap kuat karena Tuhan selalu menguatkan dalam hidup kita melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus. Mari saling membagi senyum di antara kita agar suasana dalam rumah tangga kita tetap hidup. Sekalipun saudara-saudara, tangan kita sudah lama tidak menyapa sesama kita yang lain. Tetapi senyum itu penting. Senyum itu penting sebagai respon kita, ya, respon kasih kita kepada sesama. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan kita saat ini berbicara tentang Roh Kudus yang tak pernah membeda-bedakan manusia. Roh Kudus tak pernah membeda-bedakan manusia. Umumnya kebiasaan membeda-bedakan sesama itu hal yang biasa terjadi di antara kita, dan sering terjadi di antara persekutuan anak-anak Tuhan. Ada yang melihat dan mulai merumuskan perbedaan dari berbagai sisi kehidupan. Misalnya dari sisi status sosial. Terkadang kita mulai melakukan pembedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, antara kulit hitam dan kulit putih,
antara rambut keriting dengan rambut lurus, antara pendatang dan penduduk asli, antara pejabat dan non-pejabat, antara yang berpendidikan tinggi, ya, berpendidikan tinggi sarjana dan berpendidikan standar, dan lain sebagainya. Itu dari sisi kehidupan sosial. Dari sisi budaya, saudara-saudara, kita pun diajak, ya, kita sering diajak untuk saling membeda-bedakan dan berkata begini, ia orang Batak, dia orang Jawa, dia orang Kalimantan, dia orang Bali, dia orang Nusa Tenggara, ia orang Toraja, Manado, Maluku, dan mereka itu orang Papua, dan lain sebagainya. Dari sisi berjemaat, saudara-saudara, terkadang juga kita berkata bahwa mereka itu asalnya dari GKI. Mereka di sana asalnya dari Pentakosta, Betel Pentakosta, Gereja Kemah Injil, Baptis, Advent, dan lain-lain sebagainya. Dan saudara, kalau kita keluar dari ranah gereja dan masuk di dalam ranah agama, perbedaan itu begitu kental kita rasakan. Agama yang satu lebih cenderung mempertahankan bahwa imannya kepada Tuhan jauh lebih benar dari agama-agama yang lain. Ada juga yang mempertahankan kebenarannya jauh lebih sempurna dari agama yang lain. Bapak dan Ibu, demikianlah, ya, demikianlah sifat manusia, sifat kemanusiaannya kita dalam konteks kehidupan manusia sekarang ini. Sifat dan kebiasaan suka membeda-bedakan sesama itu sangat berbeda dengan sifat Roh Kudus. Sifat khusus dari Roh Kudus ialah ia hadir, berkuasa, dan bersahabat dengan semua orang tanpa terkecuali. Roh Kudus tidak membeda-bedakan manusia dari latar belakang etnis, latar belakang budaya, dari warna kulit dan rambut, dari latar belakang gereja, latar belakang agama, dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Melainkan ia hadir, Roh itu hadir, berkuasa dan bersahabat dengan semua orang. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, sebelum berjumpa Kornelius dan menjelaskan tentang Injil atau kabar baik, ya, Petrus berkata begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, takut akan Tuhan, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Perhatikan di pasal pembacaan kita, pasal 10, Kisah Para Rasul pasal 10, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-35. Perkataan Petrus demikian, saudara-saudara, karena ia telah mengerti arti sesungguhnya penglihatan ilahi yang ditujukan Tuhan kepadanya di Yope. Tuhan menegaskan kepada Petrus bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 15. Artinya saudara-saudara, kalau Allah mengasihi orang-orang dari bangsa yang lain, maka Petrus tidak boleh membedakan dirinya dengan mereka, melainkan harus mengasihi orang-orang itu sebagaimana Allah mengasihi semua orang. Kekasih Kristus, ketika Petrus berjumpa dengan Kornelius dan keluarganya, ia menjelaskan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selalu berbuat baik. Berbuat baik pada semua orang, pada siapa saja, tidak pernah membeda-bedakan. Dan saat sedang menjelaskan tentang Injil Kristus itu, saudara, tiba-tiba secara mengejutkan, semua orang yang sedang duduk mendengar kesaksian Petrus dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka sanggup berbicara dengan bahasa yang ajaib. Melihat hal itu, saudara, Petrus mengajukan pertanyaan retoris kepada semua orang, ya, kepada beberapa orang Yahudi Kristen
yang pada waktu itu menemaninya dia saat itu. Dia berkata begini, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus seperti kita. Pertanyaan Petrus ini, saudara, memberikan jawaban tegas bahwa apapun alasannya, Petrus dan beberapa orang Yahudi Kristen itu tidak mempunyai kuasa untuk mencegah ataupun membatalkan pembaptisan dengan air kepada Kornelius dan seisi keluarganya. Mengapa? Mengapa hal itu terjadi? Karena Petrus dan saudara-saudaranya itu mereka telah memiliki Roh Kudus yang sama seperti yang dimiliki oleh Petrus, sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Kristen, sama dimiliki oleh Kornelius dan keluarganya. Pekerjaan Roh Kudus bersifat holistis, bersifat bebas, dan tak dapat dikendalikan oleh semua manusia, oleh seorang manusia pun. Roh Kudus adalah anugerah Allah bagi semua orang, semua suku bangsa, semua manusia, entah yang kaya atau yang miskin, entah yang hitam atau yang putih, yang kecil maupun yang besar. Roh Kudus adalah nafas Allah yang berkuasa di setiap waktu dan tempat. Ia bebas hadir sesuai dengan yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, ketika kuasa Allah mau bekerja, tidak ada seorang pun yang dapat mengatasinya. Tidak ada yang dapat membatalkan anugerah ilahi itu juga. Tidak ada yang dapat mengurangi kuasa dari pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mempersatukan dan bukan menceraikan. Kuasa itu mendorong orang untuk membangun kebersamaan, sekalipun ada perbedaan. Kalau Allah mengasihi kita semua tanpa membedakan dirinya dengan kita, saudara, maka manusia Kristen harus lebih utama meletakkan sifat kasih jauh lebih tinggi dari perbedaan itu. Maka saat kita berhadapan dengan perbedaan, saudara, kuasa kasih Roh Kudus mampu melakukan tanda-tanda ajaib yang tidak sanggup kita pikirkan dengan akal budi manusia. Roh Kudus lebih senang hadir dalam persekutuan manusia yang berbeda-beda latar belakangnya. Dan ia memberikan pemahaman iman yang sama. Roh Kudus itu yang menguatkan iman kita, sehingga iman kita itu sama, iman kita itu kuat hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, dari kisah ini, saudara, ada beberapa hal yang boleh kita maknai dalam persekutuan kita di hari Pentakosta, di hari yang kedua. Saya punya dua catatan penting dari hasil perenungan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Catatan saya yang pertama adalah belajar dari kisah perjumpaan Petrus di rumah Kornelius dan seisi keluarganya. Perjumpaan Petrus dan Kornelius itu membuktikan, saudara, bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus tidak saja hadir dalam sebuah gedung gereja, melainkan di rumah-rumah tangga setiap keluarga. Sebagaimana ia hadir di tengah-tengah rumah tangga Kornelius dan menunjukkan kuasanya. Sebab itu, saudara, jangan ada di antara kita yang berkata bahwa lantaran corona ini membuat kuasa Roh Kudus tidak berjumpa dengan kita. Tidak berjumpa dengan kita dalam persekutuan bersama di gedung gereja. Saudara, itu pandangan yang keliru akan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada di setiap rumah tangga kita masing-masing. Belajar seperti kisah Kornelius dan Petrus. Belajar dari kisah itu. Roh hadir dan menguasai semua sisi rumah tangga Kornelius.
Itu membuktikan bahwa Roh tidak hanya hadir dalam gedung gereja, tapi dia hadir dalam setiap rumah tangga Kristen kita saat ini. Catatan saya yang kedua, saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita semua diajarkan untuk tidak saling membeda-bedakan antara kita dengan sesama yang lain. Sekalipun tidak dapat dipungkiri kalau perbedaan itu selalu ada. Walaupun kita berbeda latar belakangnya, saudara, tapi Roh Kudus menguatkan iman. Roh Kudus menguatkan pengharapan. Roh Kudus menguatkan kasih kita hanya kepada Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita itu. Keselamatan, sumber keselamatan kita itu. Bapak dan Ibu, sekarang ini ada fenomena yang sedang terjadi di sekitar kita dalam kondisi pandemi virus corona saat ini. Di saat kita mendengar ada seseorang di antara kita yang kena virus, kita mulai menjauhkan diri daripadanya. Sekalipun saya memahami bahwa memang sikap itu untuk mencegah agar kita jangan tertular virus itu. Tetapi saudara, kita lupa kalau kita adalah bagian dari mereka. Kita adalah bagian dari anak-anak Tuhan yang punya iman yang sama. Di saat seseorang terkena virus seperti itu, membuat kita lupa membantunya. Kita lupa mendoakannya. Kita lupa memberikan dia support, memberikan dia dukungan moral, dukungan iman, agar ia menjadi kuat. Ia menjadi kuat, imunnya kuat, imannya kuat, sehingga dia bisa pulih kembali. Virus ini, saudara, membuat sebuah fenomena baru, yaitu kita sudah saling membeda-bedakan dan membuat stigma negatif terhadap mereka yang sedang mengalami kesakitan. Kuasa Roh Kudus menolak sifat dan sikap yang demikian. Ingat saudara, Roh Kudus selalu hadir dan mengajak kita untuk mengasihi dan menolong sesama yang lain yang hidup dalam penderitaan dan kesukaran. Dua catatan ini di hari Pentakosta yang kedua ini. Saya mau mengingatkan kita semua, roh yang dicurahkan oleh Yesus, roh yang dicurahkan oleh Allah itu, bukan roh untuk pribadi seseorang, tapi roh untuk semua orang. Roh hadir untuk semua orang. Maka kita tidak bisa mengklaim dan membatasi bahwa roh itu ada hanya cuma milik kita. Tidak, saudara. Bukan demikian. Roh itu milik semua orang. Roh itu milik aku, milik saya, milik Anda, milik kalian semua. Dan roh itu menyatukan kita dalam satu kebersamaan. Sekalipun kita berpisah untuk sementara waktu, beribadah dalam rumah tangga kita masing-masing. Tapi ingat, roh itu selalu mempersatukan kita, mempersatukan iman kita, mempersatukan pengharapan kita, mempersatukan kasih kita. Dan roh itu, tidak ada seorang pun yang sanggup membatasi ruang kerjanya. Dia bebas bekerja, bebas berkuasa. Dan roh itu sudah yang memberikan kita inspirasi dan kekuatan, mendorong kita untuk peduli pada sesama yang lain, tidak mempertahankan diri dan menstigmakan orang lain, menjauhkan diri daripadanya. Kita topang dia, kita dukung dia, kita memberikan dia support supaya dia kuat, imannya kuat, imunnya kuat, supaya dia sembuh dan dia bisa kembali dengan kita, berjumpa dengan kita, bersahabat dengan kita, sebagaimana roh sangat bersahabat dan melakukan tanda ajaib di sekitar kita. Ingat saudara-saudara, roh itu, roh yang kita yakini, roh Kristus, roh kudus itu ada di rumah tangga kita masing-masing.
Dan roh itu tidak pernah mengajarkan kita untuk saling membeda-bedakan. Tidak. Roh itu hadir untuk semua orang yang mengamalkan cinta kasih, yang memiliki iman dan pengharapan kasih itu pada Yesus, dan mewujud nyatakan kasih itu pada semua orang. Nanti kita lihat apa yang nanti roh lakukan ketika kita percaya pada kuasa itu. Selamat hari Pentakosta, saudara. Kiranya Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah keluarga, hadir di tengah-tengah hidup pribadi kita. Dan Roh Kudus itu selalu membuat kita mendukung, menopang sesama yang lain, bukan untuk membeda-bedakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Syukur dan terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau roh yang menyatukan kami. Ya Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mempersatukan kami, Allah yang melakukan tanda ajaib, tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Tanamkanlah firman itu dalam batin kami ya Allah, supaya kami percaya bahwa roh selalu ada dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu, Kau memberkati mereka dengan kasih-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus tinggal dan menetap dalam rumah tangga mereka masing-masing. Dan Engkau melakukan tanda-tanda ajaib dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu ini, biarlah kasih Tuhan selalu menyapa hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang putus pengharapan, ya Roh Kudus kuatkan iman mereka. Kalau ada di antara mereka yang khawatir akan hidup ini, Kau memberikan mereka kekuatan iman. Tuhan memberkati seluruh jemaat, kaum bapa, kaum ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil, bahkan anak-anak di dalam kandungan setiap perempuan dalam jemaat kami. Kau mencurahkan kuasa Roh Kudus menemani mereka senantiasa. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di berbagai tempat. Kami tidak bisa mengunjungi mereka karena dibatasi penyebaran virus corona yang begitu tinggi jumlahnya. Sekalipun kami berbeda tempat jauh, tapi kami punya iman dan pengharapan. Doa kami, roh itu selalu mempersatukan kami dalam iman. Bapa yang baik dan murah hati, Tuhan mengasihi jemaat-Mu ini. Berkati para janda, duda dan anak-anak yatim piatu. Berkati tua-tua jemaat dalam jemaat ini. Kasih dan anugerah Allah menyapa kehidupan mereka. Tuhan memberkati Badan Pelayan Unsur PKB, PB, PAM, dan PAR. Secara khusus anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan memberkati mereka semua. Berkati guru-guru sekolah minggu, pendidikan anak usia dini PAUD Kanaan. Para tutornya Tuhan menyertai dan memimpin selalu. TU, Kostor, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan kehidupan para majelis jemaat ke dalam tangan-Mu. Para penatua dan syamaz, Kau mengasihi dan menyayangi mereka. Berkati keluarga, istri, suami, dan anak-anak. Berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Anak-anak kami yang ada di luar, yang tidak hidup bersama dengan kami. Yang lagi bekerja di berbagai kabupaten, yang lagi studi di kota-kota pendidikan mereka. Kau urapi, Kau mengasihi mereka, sebagaimana Tuhan mengasihi kami di sini. Tuhan memberkati para pendeta
yang telah membantu menopang pelayanan dalam jemaat ini. Pendeta Lia Ua dan suami, anak-anak semua, keluarga, hamba-Mu, bahkan semua koordinator-koordinator WIK, semua koordinator sektor urusan PKB, PB, PAM, dan PAR. Berkati pelaksana harian majelis jemaat, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan bendahara barang, semua koordinator-koordinator urusan, semua anggota majelis jemaat. Kami berdoa untuk anggota jemaat kami yang berhari ulang tahun. Tuhan memberkati mereka, berikan panjang umur, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan, kami ada di bulan yang baru, 1 Juni 2020. Virus sampai sekarang belum juga berhenti. Kami tidak berdoa untuk meminta agar Tuhan menghentikan virus itu. Tapi kami berdoa supaya Tuhan ajar kami bisa menerima dan bersatu dengan kenyataan hari ini. Tuhan ajar kami untuk menjaga diri kami baik-baik. Kami sehat bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami. Bahkan tetangga kami, sesama kami yang lain. Bila ada anggota jemaat kami yang mengalami pergumulan dengan virus ini, kami berdoa Tuhan kuatkan imannya, pengharapannya, dan kasih-Nya. Kami berdoa untuk mereka yang telah terjangkit dengan virus ini. Tuhan memberikan mereka pengharapan dan kekuatan. Berikan mereka semangat. Berikan mereka kekuatan. Berkati pemerintah Kota Jayapura, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua OPD-nya. Bahkan pemerintah Provinsi Papua. Semua masyarakat Kota Jayapura, Tuhan ajar mereka untuk disiplin diri. Untuk tetap mentaati protap yang dikeluarkan oleh kesehatan. Kami berdoa untuk anggota jemaat kami sebagai suster dan mantri dokter yang berhadapan langsung dengan mereka yang kena virus itu. Tuhan jaga mereka. Tuhan tutup bungkus mereka karena mereka melayani dengan cinta kasih. TNI dan Polri Tuhan mengasihi. Para mantri, suster, dan dokter yang melayani para pasien. Tuhan mengasihi mereka dengan cinta dan kasih-Mu. Ya Allah yang rahmani dan rahimi, kami harus mengatakan kepadamu bahwa kami harus jujur. Kami sudah rindu bersekutu bersama-sama. Tapi kerinduan itu kami percaya akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Kuatkan kami selalu dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kekuatan, Roh keajaiban. Sampaikanlah doa kami ini kepada Allah yang memiliki sumber kekuatan itu, supaya kami tetap mengalami damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.